Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septia Nabila dari Humas 2, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang di era digital. Humas merupakan suatu proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Dalam proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian, dan kepercayaan untuk saling, sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Di dalam sejarah era profesi humas terdapat 5 era, yaitu era revolusi agraris, era revolusi industri, era revolusi informasi, era revolusi industri 4.0, era Society 5.0. Pada era revolusi agraris dimulai pada akhir abad ke-18. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Peralihan tersebut yaitu dari yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, diganti dengan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai ke seluruh dunia. Hal tersebut berdampak terhadap bangsa Indonesia yang diperkenalkannya dengan kemajuan teknologi pada saat hubungan antara Belanda dan Inggris semakin terjalin dengan baik. Dengan adanya pembangunan jalur transportasi darat dapat mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan di Pulau Jawa. Munculnya pabrik-pabrik di kota besar mendorong masyarakat agraris dan maritim mengadu nasib pada kehidupan baru di kota. Era revolusi industri. Era ini muncul pada awal abad 20. Berkat penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada banyak kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Era revolusi informasi. Pada era ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang dimana terjadinya revolusi teknologi pada abad ke-21. Hal ini karena adanya tuntutan kompetensi di era globalisasi yang semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga menuntut manusia menghasilkan temuan baru. Teknologi juga menjadi kebutuhan pokok manusia pada abad ini untuk membuat hidup menjadi lebih mudah lagi. Era revolusi industri 4.0. Era revolusi ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapan berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Era Society 5.0. Pada era ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Pada era Society 3.0, yaitu era yang di mana sudah memasuki era industri. Ketika manusia sudah memulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Di era Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan di era
Society 5.0 yaitu suatu era yang dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam era Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia, yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Humas profesional. Humas merupakan pekerjaan yang menarik dan suatu saat dapat berubah. Arti dari profesional, humas sendiri yaitu profesi yang menantang di mana kita menunjukkan skill komunikasi yang baik dengan mental yang kuat untuk dapat berhadapan dengan berbagai kalangan baik itu internal maupun eksternal. Seorang humas harus mampu menunjukkan keterampilan dan keahlian dalam suatu kegiatan, baik itu melalui proses pendidikan maupun dedikasi dan semangat tinggi. Seorang humas harus mampu melakukan sesuatu secara objektif dan menghindari rasa emosi, benci, malu untuk mengambil suatu keputusan. Profesi humas terkenal dengan seorang yang beretika baik, dan etika sendiri menjadi kunci bagi seseorang untuk dapat menjalankan kewajiban beserta haknya. Etika dan sikap humas profesional berbeda dengan praktisi dan tenaga kerja lainnya. Humas sendiri memiliki suatu tujuan tersendiri untuk klien atau perusahaan yang berkaitan. Hal itu pun diatur berdasarkan profesional etik atau etika profesional, the imperative of truth, professional privilege, social responsibility. Tantangan humas di era digital. Menurut CAO, London School Public Relations atau LSPR, Reta Kemal Ghani mengatakan terdapat 5 tantangan yang dihadapi oleh praktisi humas di era digital, yaitu konvergensi media tradisional dan digital. Yang kedua, bentuk komunikasi yang interaktif. Ketiga, segala sesuatu didukung oleh teknologi. Keempat, informasi sekarang yang mengalir secara cepat dan gratis. Dan yang kelima, kecepatan perubahan dan kecepatan respon. Untuk itu, menurut beliau dibutuhkan 3 strategi PR, yaitu menjalin hubungan yang baik, melakukan endorse dengan orang yang kompeten, dan memiliki kredibilitas yang baik. Dan yang ketiga, berupaya untuk menciptakan suatu brand ataupun korporat yang baik. Peluang humas di era digital. Pada era digital saat ini dikatakan sebagai peluang bagi praktisi humas. Artinya, seorang praktisi humas harus mampu untuk memaksimalkan media digital sebagai alternatif atau wadah baru yang dimiliki. Era digital ini biasa dijadikan sebagai prioritas utama untuk menjangkau publik secara efektif. Maka dari itu, terjadi perubahan dalam profesi humas untuk terus beradaptasi dengan mentransformasikan diri dalam era baru dengan kreatif. Humas era digital. Dalam humas era digital, pelaku harus memanfaatkan media online. Kegiatan kehumasan yang bersentuhan langsung dengan perubahan teknologi ini harus melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas seperti pembuatan berita, foto, video, komunikasi antar lembaga, dan media informasi. Praktisi humas atau hubungan masyarakat atau PR, public relation, dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak, dituntut mampu beradaptasi dengan mentransformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah. Praktisi humas harus mampu merubah cara pandang dari bekerja secara linier dan menunggu perintah atasan menjadi visioner dan kreatif serta informatif.
memiliki kompetensi layaknya seorang chef, editor, atau newsroom head, terutama dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi publik yang menarik, lebih padat, berisi, inovatif, dan kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.